Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, tahun 2022 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Izin, pimpinan sambil alih tanpa bermotor masukan yang tertua sampingan barisan. Kencang! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 siap dimulai. Kerjakan! Kerjakan! Tamu undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera Sang Merah Putih.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara untuk mengenang apa pahlawan yang telah gugur dari kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. tanda kebesaran buka. Hormat! Gerak! Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Tamu undangan dimohon duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan, silakan. Pasukan. Dalam sambutan ini akan saya bacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022. Sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI, Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara serta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang atau agama lain. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka, kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam kebinekaan? Lagi-lagi kata kuncinya adalah jas merah.
jangan sekali-kali merupakan sejarah. Sejarah adalah tauladan lengkap, kaca benggala besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini, sekaligus menata kita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri di atas kaki semua, bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan. Sejak negara ini dirancang, sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar-Dinata, Samratulangi, Johannes Latu Harari, A.A. Maranis, Yai Haji Agus Salim, Yai Haji Wahid Hasim, Yai Haji Mas Mansur, Lim Kun Yan Lim, Raden Nganten Siti Sukaptina, Raden Ayu Maria Ulfa, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa agama dan golonganmu. Apakah mereka semua sepaham? Tidak. Semua punya pemikiran dan pandangan masing-masing. Tapi demi dan untuk berdirinya sebuah negara bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menata dan menyatukan niat. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan, atau Madura. Yang ada cuma satu, Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika para pendahulu kekeh ngotot dengan ego golongannya. Apakah Yai Haji Agus Salim kurang saleh sehingga mau berteman dengan Jeff Klaas yang notabene-nya adalah seorang muslim sekaligus seorang sosialis asal Belanda? Dari mana nanti Haji Agus Salim tak kurang secuil pun dengan kekerapan itu. Bahkan karena kebersahajaan, karena keluasan dan kedalaman ilmu Kiai Haji Agus Salim, Jeff Klaas menerima pemahaman Islam secara kafah, secara lengkap. Kurang alim apa? Coba Kiai Haji Wahid Hasim. Meski begitu, beliau mengutamakan persatuan antara muslim dan non-muslim demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan masih banyak sekali tauladan yang disajikan dalam sejarah tentang kiprah inklusif para founding fathers Republik ini dalam pergaulan sehari-hari, termasuk dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak melakukan pembawaan Islam di tanah air. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan kebinekaan. Ibarat punya ladang dengan tanduran hijau royo-royo, kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Kita pasti tidak bisa diam membiarkan hama itu semakin meluas, menyerang semua tanduran sehingga kita gagal panen, rugi, bahkan memupuskan harapan kita sebagai petani. Maka pupuk harus kita tebak, obat pembasmi hama harus kita semprotkan demi kemakmuran. Kita memang tidak kuasa menghindari masalah, Bapak Ibu, tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Joko Widodo telah memberi contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi berbagai krisis, mulai dari krisis kesehatan karena pandemi maupun krisis pangan, energi, serta keuangan yang lahir karena dampak peperangan Rusia-Ukraina. Bahkan dalam pidato kenegaraan di depan DPR MPR kemarin, beliau menyampaikan saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia. Maka capaian tersebut harus kita imbangi dan perkuat dari daerah. Dan syukur alhamdulillah, jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9%, maka Jawa Tengah memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi di angka 4,28%. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,44%,
maka kita perkuat juga pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah sebesar 5,66%. Capaian itu juga kita imbangi dengan surplus perdagangan karena ekspor kita mencapai 1,1 miliar US dollar, sementara impor sebesar 1,09 miliar US dollar. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemakmuran. Suriah, Afghanistan, Irak dan Libya hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita bisa berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa mesti berselisih dan bermusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku di Jawa Tengah yang selama ini tetap guyup rukun, saling ngajari dan handarbeni. Tanpa rasa handarbeni dan dari panjenengan, mustahil kita bisa senang dan hidup gayeng seperti ini. Maka sebarlah rasa itu di mana saja dan kepada siapa saja agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SMIC. Terima kasih. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menjunjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia. Nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang yang tidak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tidak terlena, sehingga terpelihara persatuan dan kesatuan. Ya Allah yang Maha Mengampuni, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari,
Tamu undangan dimohon duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.